Dokumen litigasi ini telah dinotariskan dan diautentikasi di Hong Kong. Tapi ketika diajukan ke pengadilan untuk pendaftaran, ditolak oleh Departemen Pendaftaran Kasus. Kenapa? Kenapa? Semua orang sedang memeriksanya. Lihat, rapikan. Ini pekerjaanmu. Apa kamu menemukan masalah? Seharusnya Provinsi Guangdong ditulis sebagai Provinsi Guangzhou. Kamu dengar itu? Provinsi Guangdong ditulis sebagai Provinsi Guangzhou. Kesalahan yang sangat rendah. Karena satu kata ini, kami ditolak. Apa arti penolakan ini? Fen Xiaotian, kamu yang bicara. Artinya kami harus membuat ulang dokumen litigasi. Kamu jujur. Tapi ini omong kosong. Apalagi? Kami mungkin harus mengeluarkan puluhan ribu lagi. Ini lebih serius. Gao Feng, kamu bilang dokumen ditolak pengadilan. Dan perlu ditandatangani lagi. Tapi bolak-balik ini akan membuang waktu. Kami mungkin melebihi batas waktu. Karena kesalahan kami. Batas waktu. Klien akan menuntut kami. Dan meminta kompensasi. Dokumen gugatan ini dibuat oleh salah satu pengacara senior kami. Meminta magangnya untuk membantu membuatnya. Aku curiga. Dia bahkan tidak membacanya sendiri. Dan langsung mengirimkannya. Tapi karena kesalahan ini, sekarang membuat firma hukum kami dalam posisi yang sangat pasif. Kami harus mengirim seseorang ke Hong Kong. Untuk meminta maaf kepada klien. Dan meminta pengertian. Jika klien tidak memaafkan kami, apa yang harus kita lakukan? Maka reputasi firma hukum kami akan mengalami kerugian serius. Dan pengacara senior ini mungkin dituntut sampai bangkrut. Kesalahan yang sangat dasar muncul di tim magang yang saya kelola. Jadi mulai hari ini, kalian semua harus mengikuti pelatihan kejuruan firma dan lulus penilaian. Secara spesifik, terserah saya untuk memutuskan apakah kalian bisa tetap tinggal di Quanjing. Saya tahu saya berhutang budi padamu. Sekarang kamu meminta saya untuk membalasnya. Saya di sini untuk meminta maaf atas nama firma hukum kami. Saya harap bisa mendapatkan pengampunanmu. Kami pasti akan cari cara untuk menebus kesalahan kami. Tanpa bantuanmu, Zhong Yu mungkin masih di penjara. Apa yang kamu bicarakan? Itu karena kamu orang yang beruntung. Saya dulu adalah klienmu. Tapi kemudian kamu pergi belajar ke luar negeri. Jadi Gu Jie yang mengambil alih. Saya tidak puas dengan Gu Jie. Ya, Guru Robin yang menyebabkan masalah. Saya hanya memesan hotel untuknya 1 hari. Tentang hal ini, saya bisa melupakannya. Saya akan menyiapkan dokumen gugatan baru. Seharusnya tidak sulit untuk mempercepatnya. Hanya masalah menghabiskan lebih banyak uang. Tapi saya punya satu syarat. Silakan. Kamu akan menjadi penasihat hukum saya di masa depan. Dan kamu akan menangani urusan saya. Saya tidak ingin berurusan dengan Gu Jie lagi. Tidak baik. Saya tahu kamu mempertimbangkan hubunganmu dengan Gu Jie. Kalian kan rekan kerja. Dan dia juga partner pendiri. Kamu harus mempertimbangkan harga dirinya. Namun, firma hukummu harus mempertimbangkan perasaan klien. Dan kepentingan klien. Jika kamu merasa tidak nyaman mengatakannya, saya akan langsung menghadap bosmu. Saya kenal baik dengan Feng Yin. Tuan Yao seperti ini. Gu Jie punya banyak urusan keluarga belakangan ini. Ayahnya di rumah sakit. Dan sudah di unit perawatan intensif. Kamu tahu dia sedikit keras kepala. Dia tidak memberitahu siapapun. Jadi tolong mengerti. Jia yang seharusnya memberitahuku lebih awal. Jadi, aku akan memberitahunya. Dia harus pergi merawat ayahnya. Dan jangan datang merawatku. Pelanggan bisa diurus oleh orang lain. Tapi bakti kepada orang tua tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kamu pikirkan lagi. Dan lihat apakah kamu bisa memberinya kesempatan lagi. Oh, aku mohon. Tolong jangan membelanya lagi. Ya, perusahaan kita juga memiliki dewan direksi. Dan pemegang saham utama. Insiden serius seperti ini telah terjadi. Aku bisa melepaskannya, tapi aku harus memberi mereka penjelasan. Yah, aku hanya akan mengatakan ini. Firma hukum telah meminta maaf. Dan setuju untuk memberikan kompensasi. Dan mereka telah mengganti pengacara untuk kita. Pengacara ini adalah pengacara terbaik di firma hukum mereka. Dia telah memenangkan penghargaan sebagai pengacara terbaik di Asia.
yang tidak tersedia untuk orang biasa. Sekarang, pengacara ini setuju mengambil kasus perusahaan kita untuk menjadi penasihat hukum kita. Namun, kita tidak bisa mengejar kesalahan firma hukum lain. Jika aku mengatakan itu, aku seharusnya bisa meyakinkan pemegang saham utama. Bagaimana menurutmu? Kakak Gu ada di kantor yang disegel. Dan mengeluh, Dia akan membencimu. aku menyelamatkannya dari tuntutan hukum. Dan dari tuntutan ganti rugi. Tapi kamu membuatnya kehilangan klien. Dia kehilangan kliennya sendiri. Jika dia kehilangan kliennya sendiri, dia akan membenci klien itu. Jika kamu yang membuatnya kehilangan klien, dia akan membencimu. Tolong minta Daisy datang ke kantorku. Hei, apakah kamu kenal Feng Yi dan Gu Jie? Apa yang mereka perdebatkan? Aku tidak tahu. Mereka sedang berdebat tentang apa? Kamu benar-benar tidak tahu? Aku tidak tahu. Robin menangkap perbedaan satu kata, yang langsung membuat klien memecat Gu Jie. Perbedaan satu kata kamu bisa membuat firma hukum menjadi terdakwa. Awalnya, mereka menggugat pengacara Gu. Nona Lina. Robin sedang mencari kamu. Apakah kamu mengubah Guangdong menjadi Guangzhou? Oh, itu dokumen yang dikirim klien. Dokumen itu salah. Kamu bahkan tidak menyadari mereka membuat kesalahan. Aku langsung memberikannya ke pengacara Gu Jian saat dikirim. Jadi kamu menanggung kesalahan Gu Jian? Semua orang di luar bilang itu dilakukan oleh maganya. Dia punya banyak magang, bukan hanya aku. Sekarang perselisihan antara mereka adalah, apakah itu kontrak kerja atau kontrak jasa? Jika itu kontrak kerja, perlu untuk. Apa yang kamu ceritakan tentang aku ke Yoyo? Aku memohon dia memberi kamu kesempatan lagi. Kenapa kamu memberitahunya bahwa ayahku sakit dan berada di unit perawatan intensif? Karena aku berharap dia bisa mengerti kamu. Hasilnya, dia menjadi klien kamu. Benar. Ini hasil terbaik. Kalau tidak, dia mungkin menggugat firma hukum. Dan kamu juga akan bertanggung jawab atas kesalahanmu. Dan dimintai pertanggungjawaban. Dan kamu juga akan kehilangan dia. Karena ketidakpuasannya terhadap kamu. Bukan hanya karena kali ini. Kesalahan salah kata. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Aku tidak butuh terima kasih dari siapapun. Lalu kenapa kamu memberitahuku ini? Kamu tiba-tiba masuk ke kantorku. Mengganggu pekerjaan normalku dengan asistenku. Dan bertanya apa yang aku katakan ke Zhong Yu. Oke, Kalau aku tahu hasilnya akan seperti ini, aku akan terbang sendiri ke sana untuk mencarinya. pengacara yang baik. Aku harap kamu bisa ingat. Kamu datang padaku. Kamu bilang bos Zhong menolak menjawab teleponmu. Kamu memohon padaku. Dan saya memohon padamu. Itu karena aku tahu kamu punya hubungan baik dengan Bos Zhong, dan kalian punya persahabatan. Tapi aku tidak menyangka kamu meminta Bos Zhong untuk menggantikanku. Jadi begitulah caramu berpikir. Baik, sekarang aku katakan dengan serius bahwa aku tidak melakukannya. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Sekarang Bos Zhong sudah menjadi klienmu. Kekuatan. Kekuatan apa? Jika kamu punya kekuatan, kamu bisa mengambilnya kembali. Kamu bisa mengambil semua klienku. Persaingan itu bisa selesai. Terima kekalahan. Tidak ada dari kita yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Termasuk sang wanita menawan itu sendiri. Dia bilang dia tertidur. Jika seseorang ingin menuntutku, aku setidaknya harus tahu siapa dia. Entah kamu menuntutku di pengadilan, atau melaporkannya ke polisi. Sekarang dia bersembunyi dalam kegelapan. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Ini konyol. Maaf, aku belum bisa mengungkap nama korban. Karena dia seorang perempuan. Perempuan punya kekhawatiran. Wajar memiliki kekhawatiran dalam hal ini. Tapi aku bersumpah atas kepribadian dan reputasiku. Apa yang kukatakan itu benar. Kamu bersumpah atas kepribadian dan reputasimu. Lebih baik kamu jamin dengan properti dan tabunganmu. Kita sedang membahas hal yang sangat serius sekarang. Tapi kamu bilang bersumpah atas kepribadian dan reputasi. Sama sekali tidak serius. Kedengarannya seperti lelucon. Semua orang di sini adalah mahasiswa hukum. Di mata profesional hukum, fakta apapun harus berdasarkan bukti. Buktinya harus memenuhi standar tertentu. Jumlahnya harus cukup untuk membuktikan kejahatan. Kalau tidak, fakta tidak bisa dibuktikan. Ini adalah pengetahuan umum bagi profesional hukum.
Ini adalah rapat internal, bukan pengadilan. Kita juga tidak sedang menghukum siapapun. Topik rapat kita adalah mengingat kemungkinan pemilik segel menghadapi tuntutan dan ketidakpastian perkembangan di masa depan. Begitu lepas kendali, akan berdampak besar pada reputasi, membawa dampak yang besar. Saya sangat menentangnya. Saya pernah, sebelum kebenaran sepenuhnya dipahami. Untuk menyerang rekan kerja kita yang bekerja bersama setiap hari. Jadi tema dewan kita adalah, kita akan menggunakan pemungutan suara rahasia untuk memilih hasil akhir. Satu adalah direktur segel tetap memimpin. Dan yang lainnya adalah saya yang mengambil alih. Segel akan tetap menjadi konsultan di firma hukum. Sebenarnya, saya benar-benar tidak menginginkan ini. Saya tidak ingin mendengarkanmu sekarang. Lalu mengapa kamu tidak mengundurkan diri? Seharusnya aku membiarkanmu pergi waktu itu. Rekan eksekutif baru. Guya. Efektif segera. Terima kasih atas kepercayaan kalian padaku. Firma hukum Fengye dan saya akan segera melakukan proses serah terima. Apa yang baru saja kukatakan? Kuharap berakhir di ruangan ini. Sebelum kebenaran ditemukan. Kuharap kalian tidak percaya atau menyebarkan rumor. Semuanya bisa kembali bekerja. Robin. Ada yang ingin kau katakan lagi? Kita pernah memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Namun, aku selalu tahu kau adalah bakat langka. Sebelum ini, aku memang berpikir hanya ada kesalahpahaman di antara kita. Tapi sampai hari ini, baru aku tahu alasannya. Seperti kata pepatah lama. Lebih baik menyinggung orang baik daripada penjahat. Pepatah lama itu salah. Jika semua orang lebih suka menyinggung orang baik, siapa yang mau menjadi orang baik? Semua orang akan menjadi penjahat. Jarang sekali kau mengatakan sesuatu yang tidak bisa kubantah. Kuharap kita bisa memperbaiki masa lalu kita. Kamu harus mengatakan ini pada Yin Feng. Dia tidak akan pergi. Dia masih menjadi konsultan firma hukum. Tapi aku harap kamu bisa tetap tinggal. Aku tahu banyak orang yang ingin merekrutmu. Kamu tahu itu. Kita hanya butuh satu suara. Satu suara tetaplah suara. Ayo pergi. Kemana? Memulai bisnis baru. Aku baru saja bertanya.
Setidaknya setengah dari personal kunci. Dan Mitra bersedia mengikuti kita. Dan asisten. Aku tidak akan pergi kemanapun. Kenapa kita membiarkan Gujie mengatur kita? Dan memberi kita perintah. Aku tidak suka melarikan diri. Sebelum masalah ini diperjelas, aku tidak akan pergi kemanapun. Jadi kita hanya tinggal di sini. Tetap di sini saja. Kita harus menunggu waktu yang tepat. Tapi tidak ada apa-apa. Tapi aku bersedia mengakui kekalahan. Mungkinkah tidak ada wanita seperti itu sama sekali? Gujie sengaja menjebakmu. Kamu bilang wanita itu adalah jebakan. Lalu Gujie menyebarkan rumor. Mengatakan pasti ada sesuatu yang terjadi antara kalian. Lagi pula, kamu mengakuinya saat itu. Bilang kamu mabuk dan tidak ingat apa-apa. Dan kamu tidak ingat apa-apa. Saat kamu bangun, kamu berada di tempat tidur yang asing. Memang ada wanita seperti itu saat itu. Di pesta itu, Guya memperkenalkan kita. Siapa namanya? Aku tidak ingat. Dia bilang di rumahnya ada anggur yang enak. Jadi kita pergi. Aku tidak tertarik. Gujie bersikeras aku pergi. Lalu, kemudian, jadi kita pergi. Sebelum mereka tiba, kita menunggu dan mainem. Oh, aku mabuk. Aku kehilangan ingatan. Kapan Guya pergi? Aku tidak tahu. Kapan orang-orang itu datang? Aku tidak ingat. nanti, apa kamu bertanya ke orang lain yang ada di sana saat itu? Apakah ada yang ingat seorang wanita? Memintamu untuk datang ke rumah mereka minum-minum. Aku bertanya saat itu. Ada yang bilang ada wanita seperti itu. Tapi mereka tidak mengenalnya. Dan mengira kami sudah kenal. Ada yang bilang mereka tidak ingat. Kamu takut? Kalau ada sesuatu yang benar-benar tidak jelas, Kamu bahkan tidak percaya padaku. Bagaimana orang lain bisa percaya padaku? aku tidak pernah tidak percaya padamu. Kita harus mencari tahu tentang hal ini sekarang. Hei, taruh ini. Kakak Lina, ini pekerjaan kami. Bisakah kamu tidak mempersulit kami? Ini bukan urusanmu. Kami tidak bisa menjelaskannya ke atasan. Kakak Cha, lihat apa yang terjadi. Mereka datang setelah pemungutan suara selesai. Kita harus pindah ke lantai bawah. Zhao Su ingin bertukar kantor denganmu. Keluar. Guru Luo, Keluar. Siapa yang sebut tadi? Zhao Su itu orangnya. Yang seharian di Weibo nonton TV. Ketika seorang pengacara muncul, dia akan mencari-cari kesalahan dalam ucapan orang. Kamu tidak bisa berperkara seperti ini. Kemudian, dia diekspos oleh penulis skenario. Dia tidak pernah menang perkara. Dia hanya orang yang bicara di atas kertas dan cari perhatian. Feng Yin sangat membencinya. Dia yang menangani penerimaan dan keluhan. Kantornya dulu adalah gudang. Kamu bilang akan melupakan masa lalu. Adalah mengirimku ke kantor terkecil di kantor kekuasaan? Benarkah? Apa kamu peduli dengan hal-hal kecil seperti ini? Orang berat sejati akan bersinar dimanapun dia berada. Kalau kamu tidak peduli, aku bisa bertukar kantor denganmu. Kamu adalah emas. Kamu tidak takut terkubur di pasir. Zhao Su selalu setia padaku. Bisakah kamu membedakan kesetiaan dan sanjungan? Seorang raja kuno menginginkan kuda terkenal. Pelayannya menghabiskan banyak uang untuk membelikannya. Tulang kuda itu. Raja itu marah. Pelayannya berkata bahwa jika orang tahu kamu mau membeli tulang kuda mati, maka yang hidup, kamu akan mau membayar harga lebih tinggi. Aku baik pada Zhao Su. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku menghargai kesetiaan. Jika kamu mau membuktikan kesetiaanmu padaku, Sepertinya kita punya pemahaman berbeda tentang kesetiaan. Apa yang kamu sebut kesetiaan adalah kesetiaan yang bodoh. Dan cerita yang kamu ceritakan berasal dari buku perang. Yanche adalah tentang Raja Yan Zhao membeli tulang. Tapi yang akhirnya menyatukan 6 negara adalah Qin. apakah kamu memberitahuku secara tidak langsung? Siapa yang tertawa terakhir? Siapa yang tertawa paling baik? Tidak. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa
Jangan sombong saat kamu sukses. Apa ini? Ini dari Dashcam Gujie. Bukankah ini ilegal? Kamu punya kesadaran hukum yang kuat. Kamu hanya ingin menyingkirkannya. Kamu tidak peduli apakah itu ilegal. Karena dia ingin menyingkirkanku. Tidak peduli melanggar hukum. Apakah dia melanggar hukum atau tidak? Kita seharusnya tidak mengambil dashcam orang lain. Mobil itu dibeli oleh firma hukum untuknya. Dia sekarang adalah mitra eksekutif baru. Jadi aku menukar mobilku dengan miliknya. Itu tidak legal. Dan Dashcam juga adalah properti firma hukum. Ya, ada satu hal yang selalu ingin ku ketahui. Mengapa mobilmu lebih baik dari miliknya? Dia adalah karyawan lama firma hukum. Dan dia juga mitra pendiri. Hanya karena dia mitra pendiri. Jadi mobilnya dibeli lebih dulu. Jadi itu sudah tua. Aku membeli yang baru belakangan. Ada masalah? Ya. Apa yang terjadi? Mereka bilang mobil yang lama sudah tua. Mereka akan memberimu yang baru. Oak, Menurut jejak GPS, setelah mobil Gujie meninggalkan tempat acara, pergi ke Zonghai Garden, dan pergi 15 menit kemudian, dan kembali ke rumahnya. Sebelum dan sesudah itu, mobilnya sudah muncul di Zonghai Garden berkali-kali. Ini foto dan video dari tempat acara. Ada video mereka meninggalkan tempat acara dan masuk ke mobil? Tidak ada. Semua video dari tempat acara. Ini daftar orang yang hadir di rapat. Semuanya? Semua tamu undangan, staf dan relawan. Bisa kamu pastikan? Semua orang di tempat acara hari itu ada di daftar ini? Mungkinkah seperti seseorang membawa teman secara spontan? Aku pikir orang yang kita cari ada di daftar ini. Kenapa intuisi? Kamu ingin aku menemukan orang ini. Kamu pikir orang ini tinggal di Zonghai Garden dan kenal Gujie sebelumnya, benar? Lalu kenapa tidak tanya sopir Gujie dan minta dia identifikasi di foto-foto ini? Bukan? Sopir Gujie terkait dengannya. Lalu kamu bisa minta Direktur Frank untuk mengidentifikasinya. Dia mabuk dan punya amnesia. Seseorang memasukkan sesuatu ke airnya. Dia seharusnya sadar di tempat acara, kan? Dia naik mobil dengan Pak Gujie. Dan gadis itu ada di mobil saat itu. Mungkinkah dia tidak tahu siapa dia? Ada banyak orang di rapat. Siapa yang bisa ingat semua orang sekaligus? Aku bisa. Selama aku pernah melihatnya, aku bisa ingat dia. Yang lebih lagi, aku bahkan berbicara dengannya. Dan berada di mobil yang sama dengannya. Itu hanya menunjukkan bahwa ingatanmu luar biasa. Dan tidak pernah lupa. Tapi sulit bagi orang biasa untuk melakukannya. Jika orang ini mengalami kebutaan wajah, itu bahkan lebih sulit. Maksudmu Direktur Frank mengalami kebutaan wajah? Atau dia hanya ingin kamu menemukan orang ini? Maksudmu untuk menemukan gadis ini? Aku diperintahkan oleh Segel? Lalu mengapa Feng Yin memerintahkanku untuk melakukan ini? Aku tahu. Kamu dan Direktur Feng memiliki beberapa konflik dengan guru Gujie. Jadi kamu curiga bahwa aku ingin menemukan gadis ini. Untuk membuatnya mengubah ceritanya. Dan kemudian memberinya sejumlah uang untuk mengubah kesaksiannya. Untuk memberikan ulang pada Gujie. Tentu saja aku tahu kamu tidak akan melakukan itu. Tapi aku tidak yakin apakah Direktur Feng akan melakukannya. Feng Yin pasti tidak akan. Mengapa kamu pikir dia tidak akan? Mengapa kamu pikir dia akan? Ketika aku menjadi siswa pertukaran, aku berkata, sebuah insiden yang terjadi di sekolah kami. Ada seorang guru di sekolah kami yang melecehkan seorang siswi. Siswi yang dilecehkan tidak tahan lagi dan mengeluhkannya kepada sahabatnya. Jadi sahabatnya mengekspos guru itu. Akhirnya, murid terbaik guru itu menemukan siswi yang dilecehkan dan memberikannya sejumlah besar uang tutup mulut. Siswi itu mengubah ceritanya dan sahabatnya menjadi terdakwa.
Dan kamu adalah sahabatnya. Akun Lumanman telah ditutup permanen. Aku juga tahu nama gadis itu adalah Lin Xiaoling. Kapan kamu tahu itu? Aku sudah tahu. Mengapa kamu tidak mengatakannya? Siapa yang harus kuberitahu? Maksudku, kamu tahu itu. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu tahu? Kamu menyalahkanku. Apakah kamu lupa saat kamu berada di kantorku? Apa yang kamu katakan padaku? Aku tidak punya gelar. Aku tidak punya gelar apapun. Gelar master atau doktor. Sarjana. Aku bahkan tidak punya sarjana. Aku masuk sekolah hukum. Tapi sesuatu terjadi selama magang di tahun terakhirku. Sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Aku tidak ingin mengatakannya. Kamu ingat? Kamu bilang tidak ingin mengatakannya. Kamu bilang tidak ingin mengatakannya. Ya, kamu bilang tidak ingin mengatakannya. Apakah aku harus terus bertanya padamu? Hal yang tidak ingin kamu katakan. Aku tahu. Itu karena kamu ikut campur urusan orang lain. Lalu kamu dibalas. Yang membuatmu tidak mendapatkan gelarmu. Jadi kamu kalah dan kembali ke Cina. Dan mengurung diri di kamar. Dan bermain game selama lebih dari setahun. Lalu kamu patah semangat. Dan kemudian kamu pergi menjual kopi. Kamu pikir kebanyakan elit itu munafik. Dan kebanyakan pengacara itu rakus uang. Lalu, kamu datang ke firma hukum. Siap untuk menegakkan keadilan. Dan membunuh semua orang jahat. Apakah Mai Fei memberitahumu tidak? Apakah kamu kenal Lin Xiaoling? Aku tidak mengenalnya. Bagaimana kamu tahu itu? Meskipun aku benci mengikuti aturan. Tapi aku tidak akan pernah mengambil seseorang dari jalanan. Untuk menjadi asistenku. Aku selalu perlu tahu apakah dia memiliki catatan kriminal. Atau apakah dia seorang mata-mata. Aku bertanggung jawab kepada klienku. Dan firma hukum. Jadi kamu menyelidikiku. Tidak seperti itu. Daisy, karena kita sudah sampai di titik ini. Aku hanya ingin bertanya padamu. Kamu bilang profesor itu melecehkan Lin Xiaoling secara seksual. Dan kamu tidak ada di sana. Kamu hanya mengandalkan kata-kata sepihak Lin Xiaoling. Aku dan Lin Xiaoling sudah kenal sejak TK. Dan kami selalu sekelas. Aku percaya semua yang dia katakan. Aku kenal Feng Yin sejak TK. Aku bersamanya sejak seusia kamu. Aku percaya dia. Jadi aku percaya bahwa hal ini. Dia pasti difitnah. Kenapa cewek itu mau memfitnahnya tanpa alasan? Motifnya apa? Makanya aku datang ke kamu. Tidakkah kamu merasa hal ini sangat aneh? Secara prinsip, yang tidak bersalah harus dibebaskan. Semua ini. Semua berita berasal dari Guo Jie. Dan tidak ada orang lain yang tahu apa-apa. Jika Yin Feng tidak menerima prasyaratnya, dia akan dituntut ke pengadilan. Jadi, semua orang tiba-tiba mengadakan pemungutan suara. Feng Yin tiba-tiba dicopot dari jabatannya. Jadi, kamu pikir semua ini salahnya guru Gujie? Tentu saja. Kalau tidak, kenapa Guo Jie bersikeras tidak memberitahu semua orang? Siapa cewek itu? Namanya apa? Pekerjaannya apa? Nomor kontaknya? Dan alamat rumahnya? Kalau aku jadi dia, aku akan melakukan hal yang sama. Ini untuk melindungi privasi korban. Sama seperti saat aku melindungi Lin Xiaoling. Tidak peduli sepasif apa aku nantinya. Aku tidak membocorkan namanya. Hal ini sama sekali berbeda dengan kasus Feng Yin. Kamu melindungi teman sekelasmu. Kamu tidak mau menyebut nama korban. Apakah ada korban dalam kasus Feng Yin? Apakah ada korban atau tidak? Itu belum pasti. Tentu saja kita tahu pasti ada orang seperti itu. Dan Feng Ying juga tahu. Dia sudah pergi ke rumah cewek itu. Aku bilang dia difitnah. Dia sedang mabuk. Dan dia kehilangannya. Lalu kenapa dia pergi ke rumah cewek itu? Logikamu lucu banget. Contohnya, ini sekarang rumahku. Dan kamu ada di rumahku. Kalau aku masukin sesuatu ke minumanmu, apapun yang terjadi, hasil akhirnya jadi tanggunganmu. Oke, udah, stop ngomong. Aku tahu apapun yang aku bilang. Kamu pasti bilang Gujie yang narik segelnya. Karena Gujie, dia yang memulai dan yang diuntungkan dari pemecatan kelas. Dan yang diuntungkan. Betul. Jadi aku harus cari orang ini. Kalau orang ini ada. Kalau kamu nemuin cewek ini, kalau cewek itu bilang ke kamu Feng Yin yang ngelakuin, kamu mau ngapain? Ya tolong kasih aku bukti. Gimana kalau dia nggak bisa kasih bukti? Itu namanya fitnah. Susah nyariin bukti buat hal kayak gini. Kalau nggak mau ngelakuin, ya bilang aja. Jangan muter-muter. Aku beneran nggak mau dipakai jadi tukang tembak. Apa katamu? Jadi tukang tembak. Oke, aku ngerti. Burung yang baik milih kayu yang bagus buat tinggal. Apa Gujie janji? Kamu bisa milih guru baru. Dia bilang gitu ke aku. Tapi aku nolak. Kenapa kamu nolak? Kamu mau aku nerima.
Kamu mau aku bilang aku harap kamu nerima. Biar kamu gak merasa bersalah atau berdosa. Kamu tanya Amir, aku orang kayak gitu. Terus kamu orang kayak apa? Aku cuma mau kamu cari tahu. Siapa cewek ini? Kamu muter-muter aja. Aku cuma bisa ngerti kamu gak mau ngelakuin. Aku beneran gak mau ngelakuin. Tapi alasan aku gak mau ngelakuin, pasti gak sesempit yang kamu pikir. Kalau begitu, beri aku alasan yang tidak sempit. Sebagai korban perempuan, kamu mintanya mencari bukti untuk membuktikan bahwa dia dilecehkan oleh seorang pria. Apalagi dia sedang berhadapan dengan seseorang sepertimu yang punya pengalaman hukum dan praktik peradilan yang kaya. Pengacara yang luar biasa. Ini benar-benar terlalu sulit. Kalau tidak hati-hati, kamu akan terjebak. Kenapa aku harus menjebaknya? Pergi dari sini. Jangan marah. Aku sama sekali tidak marah. Aku hanya berdiskusi denganmu. Tidak perlu diskusi. Aku bisa menanganinya sendiri. Sudah larut. Pergi. Hati-hati. Pelangkin. Hati-hati. Mau pindahkan segel kemana? Kamu bukan direktur lagi. Lepas saja. Apa Gujie tahu? Kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu sebelum pemimpinmu. Kamu tidak bisa menunggu pemimpinmu berbicara untuk segala hal. Benar kan? Kurasa. Aku mengerti, jangan khawatir. Aku akan taruh fotomu di depan Robin sebentar lagi. Aku tidak. Itu maksudku. Zhao Shu menurunkan foto Feng Jian. Yin Feng juga menurunkan foto orang lain. Aku menurunkan foto Liao Jiamin, karena Liao Jiamin sudah pergi. Tapi Feng Yin belum pergi. Dia setidaknya masih konsultan kita secara nama. Jadi dia masih menempati kantor terbesar di firma kita. Kupikir Zhao Shu tidak meminta izinmu. Ini hanya hal kecil. Aku biasanya tidak peduli dengan hal kecil seperti ini. Bagaimana dengan Robin? Sudah tanya Robin? Bodoh. Daisy memang punya koneksi. Koneksi apa? Seharusnya cukup dalam. Robin bilang dia tidak bisa mengungkapkannya. Omong kosong, kamu pergi dan periksa. Aku tidak percaya. Aku sudah mengenal Robin selama 20 tahun. Dia pemberontak, dan jarang dari dan tidak peduli pada siapapun. Tapi untuk Daisy, sejujurnya, jika Daisy tidak punya latar belakang apapun, Robin yang tidak tahan pada siapapun, kenapa dia harus mentolerirnya? Dan saat gadis ini pertama kali datang ke firma hukum kami, dia menyinggung klien terbesar kami. Feng Yin sangat marah sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Aku kira Feng Yin seharusnya tahu latar belakangnya. Jah? Aku bilang kenapa dia berani bicara seperti itu padaku. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih sudah bekerja keras. Tidak masalah. Yang ini. Maaf. Maaf. Hanya yang ini. Pelankan. Dia tinggal di mana? Dia tinggal di kamar 318. Siapa namanya? Siapa namanya? Aku tidak tahu. Biar aku cek. Tapi aku tahu dia tinggal di kamar 318. Dia selalu punya paket. Kamu tidak tahu itu. Kenapa kamu tidak mengenalnya? Aku tahu dua yang terakhir. Mari lihat ke belakang. Mari lihat bagaimana mereka keluar. Oke. Hei, kenapa kamu ingin melihat bagaimana dia keluar? Apa yang hilang? Sebuah cincin. Aku melihat temanku. Dia memakai cincin saat masuk. Aku ingin melihat apakah dia memakainya saat keluar. Mari lihat kembali. Dia kehilangan cincinnya. Kamu curiga pria ini. Kehilangan cincinnya di rumah wanita ini. Ya, itu yang kupikirkan. Kamu yang itu. Baiklah, aku akan jujur padamu. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya. Ini yang terjadi. Ibuku kenal seorang pria yang kamu lihat di video. Aku curiga dia sudah berkeluarga. Jadi aku ingin memeriksanya untuk ibuku. Aku khawatir dia akan tertipu. Jadi biarkan aku melihat ke depan, oke? Tunggu. Kamu bilang ibumu kenal seorang pria, kan? Aku tidak punya ayah. Saat aku masih sangat kecil, ayahku meninggal. Aku hanya punya ibuku yang merawatku. Jadi hubunganku dengan ibuku sangat baik.
Kamu tidak tahu ibuku sangat polos. Sebenarnya, aku tidak menentang dia menikah lagi. Tapi aku selalu harus membantunya memeriksa. Aku perlu melihat apakah pria ini sudah menikah. Apakah dia bisa memberinya kehidupan yang stabil di masa tua. Jadi aku mohon, biarkan aku melihat masa depan. Oke? Aku benar-benar khawatir ibuku akan tertipu. Oke? Lihat, lihat, lihat. Terima kasih, terima kasih. Sekarang, dunia ini kacau. Banyak penipu, jadi beritahu ibumu. Dan minta dia berhati-hati. Oke. Hello, ada apa? Aku ingin menanyakan tentang seorang pemilik rumah. Dia tinggal di lantai berapa? Dan nomor pintu berapa? Namanya Huang Jue. Bisa bantu aku memeriksa? Maaf, kami tidak. Kami tidak bertanggung jawab untuk memeriksa orang. Manager Wang. Hey, bukankah kalian berdua kenal? Dia adalah saudaraku. Saudaramu. Kita tidak ada hubungan. Ya, Kamu berbohong kepada Satpam. kalau tidak, kenapa dia memintaku untuk memeriksa pengawasan? Namanya Huang Jue. Bagaimana kamu tahu namanya Huang Jue? Namanya ada di daftar. Ada banyak nama di daftar. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Sama dengan kamu. Aku juga. Kalau begitu kamu nomor lantainya. Kenapa kamu tidak menekan? Ladies first. Aku tidak tahu di lantai berapa Huang Jie tinggal. Benar kan? Aku bisa pergi ke Satpam untuk memeriksa pengawasan. Oke, tapi aku juga akan memberitahu Satpam. Bro, kamu tidak dalam kondisi baik. Kamu tidak bisa mengendalikan dirimu. Jadi kamu tidak boleh diizinkan untuk menonton pengawasan. Dan kamu tidak bisa masuk ke komunitas atau koridor dengan bebas. Aku juga bisa memposting fotonya online. Aku akan bilang bahwa aku bertemu seorang gadis secara tidak sengaja. Dan aku terus memikirkannya sepanjang waktu. Ini adalah cinta sejatiku. Aku meminta netizen untuk membantuku menemukannya. Oke. Aku bisa membawamu menemukannya. Tapi kamu harus bersumpah. Kamu tidak boleh memberitahu Feng Ying untuk memberitahu Feng apapun tentangnya. Terutama alamatnya. Kenapa? Aku tahu Feng Ying akan menyuruh orang untuk mengganggunya. Kamu tidak takut aku yang akan mengganggunya sendiri? Kamu tidak tahu malu itu. Terima kasih. Ini bukan pujian. Berapa lama kita akan berdiri di sini? Kamu harus berjanji padaku satu hal. Kapanpun kamu pergi menemuinya, aku harus ada di sana. Setuju. Kamu tidak boleh mengesampingkanku. Kamu mau menekan lift? Halo, aku Daisy, pengacara dari Robin Panorama Law Firm. Ini asistenku. Kami perlu bicara denganmu. Maaf, aku tidak punya waktu. Aku tahu apa yang sudah kamu lakukan. Mari kita bicara. Ini baik untukmu. Mari kita bicara. Untuk menjamin kepentinganmu dan aku. Percakapan ini perlu direkam. Kamu juga bisa merekam. Aku punya perekam. Kalau begitu, kamu pasti merekam Charity Star malam itu. Semua yang terjadi di ruangan ini. Aku hanya memberimu 5 menit. Kamu perlu menyalin video pengawasan untuk kami. Tidak akan sampai 5 menit. Ini menyangkut privasi pribadi. Kamu dicurigai memfitnah. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menuntutku? Karena aku mengenalmu saat kamu berusia 12 tahun. Kamu tidak punya nama ini saat itu. Aku pikir kamu semua seharusnya ingat ini. Untuk adil, Feng Yi sudah berjuang untukmu. Untuk kondisi penyelesaian terbaik. Jah, Pejitlah karamu mai kinkinabuku. Jadi dia menandatangani perjanjian dan mengambil uangnya. Semua orang tahu kami mengambil uangnya. Kami tidak bisa lagi mendapat simpati.
termasuk keluarga yang menyakiti kami. Mereka tidak pernah meminta maaf padaku, atau permintaan maaf apapun. Apakah kamu menyebut ini kondisi penyelesaian terbaik? Tapi kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan pengacara untuk ini. Siapa yang harus kami salahkan? Kami awalnya adalah korban. Hanya karena kami setuju untuk menyelesaikan. Kami mengambil uangnya. Orang bisa menyebarkan rumor bahwa kami memeras uang. Ayahku sudah sakit parah. Ibuku tidak ingin memberitahunya tentang ini. Tapi kemudian ayahku mengetahuinya tentang hal ini. Dia bertengkar hebat dengan ibuku. Dia bertanya pada ibuku, "Anakmu dipukuli oleh orang lain. Sebagai seorang ibu, kenapa kamu setuju menyelesaikannya dengan uang?" Ayahku marah dan sakit. Dan meninggal tidak lama kemudian. Orang punya muka. Ayahku merasa tidak punya muka untuk hidup. Kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan pengacara itu. Kenapa tidak? Mereka adalah pengacara. Karena kepercayaan dan rasa hormatmu pada mereka. Kenapa tidak? Kemudian, kami berusaha sekuat tenaga untuk menebusnya. Kompensasimu adalah menyarankan aku mengganti namaku. Menyarankan kami pindah. Kami menjual rumah. Tapi aku masih dikenali. Ya. Kamu mengganti namamu menjadi Huang Jue. Feng Yin memintaku menemani ibumu ke kantor polisi. Untuk membantu. Tapi kemudian kamu pergi belajar ke luar negeri. Kamu butuh uang jaminan yang besar. Ibuku meminjamnya dari seseorang. Tidak. Feng Yi memintaku mentransfernya padanya. Ini adalah bukti transfer. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa tanya ibumu. Aku mengunjungi ibuku seminggu sekali sekarang. Dia bahkan tidak mengenaliku lagi. Maaf. Sekarang aku ingin bertanya. Jika kamu tahu semua ini, bisakah kamu membersihkan nama Feng Yin? Kamu harus membuat janji untuk menemuiku. Aku baru kembali dari Huang Jue. Kasusnya sangat sensasional saat itu. Kamu mengerjakan kasus ini bersama Feng Yin. Kamu adalah pengikutnya saat itu. Aku ingin bertanya padamu. Kenapa kamu menipu Feng Yin ke rumah Huang Jue? Feng Yin yang ingin pergi. Aku hanya menemaninya ke sana. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu Yin Feng siapa Huang Jue itu? Sil adalah pengacara yang menangani kasusnya. Dia bahkan tidak mengenali siapa dia. Kenapa aku harus tahu siapa dia? Bejiku. Dia hanya seorang relawan yang peduli pada kesejahteraan umum. Dan kemudian kami pergi ke gym bersama. Dan berbagi pelatih kebugaran. Ibuku kebingungan sebagian besar waktu. Kebingungan sebagian besar waktu. Tapi aku tahu. Dia terus memikirkan perjanjian penyelesaian itu. Dan merasa dia ditipu oleh seorang pengacara. Bibiku memberitahuku bahwa orang yang mengikat lonceng harus melepaskannya. Jika mantel trench itu bisa meminta maaf kepada ibuku, mungkin dia bisa melepaskan simpulnya dan membangunkan ingatannya. Jadi hari itu, dia membawa mantel trench. Aku bisa mengerti kalau kau menyuap gadis itu. Atau mengancamnya. Tidak mungkin. Guru Robin dan aku pergi bersama. Kami merekam seluruh prosesnya. Pasti tidak ada penyuapan atau ancaman. Kalau begitu aku juga bisa menjelaskan bahwa sebelum perekaman, kau sudah menyelesaikan penyuapan dan ancaman. Kami tidak punya bukti. Kau bilang tidak, aku bilang iya. Sebenarnya, malam itu, Feng Yin dan Huang Jue, apa yang terjadi di ruangan itu? Tidak ada yang tahu. Baiklah.
Mari kita semua memilih lagi. Ada dua pilihan. Pilihan A adalah versi yang kau katakan. Feng Yin mabuk di rumah gadis itu malam itu. Dan tidur nyenyak sendirian. Tidak terjadi apa-apa. Pilihan B, kau menyuap gadis itu. Dan sesuai dengan versi yang kau butuhkan. Dan membuat cerita seperti ini. Lalu menjebakku. Jika kita memilih lagi. Tebak mana yang akan dipilih orang, A atau B? Aku ingin mengingatkanmu bahwa ruang tamu keluarga kekaisaran ada kamera. Tapi tidak di kamar tidur dan kamar mandi. Jadi kau masih tidak bisa membuktikan apa yang terjadi. Kau tahu ini apa? Ini adalah kartu memori di dashcam MU. Semua percakapanmu dengan Huang Jue di mobil. Semua terekam di sini. Termasuk saat Feng Yin pingsan dan tertidur. Huang Jue meneleponmu. Kau sedang di mobil saat itu. Kau bilang pada Huang Jue tidak perlu khawatir. Dan tidak perlu membawanya ke rumah sakit. Karena kau memberinya minuman penghilang mabuk. Kamu juga minta Huang Jue untuk memikirkan harga apa yang harus dibayar Feng Yi untuk menghibur arwah ayahnya di surga. Dan semua kesialan yang telah dialami ibunya. Jika kita memilih lagi, aku bisa memutarnya di tempat pemungutan suara. Menurutmu, siapa yang akan dipercaya semua orang? Perhatian, sayang. Kamu mengganti mobil. Untuk mencapai keadilan. Terutama ketika lawan tidak bermoral. Kamu harus melakukan satu atau dua hal yang tidak terlihat sangat mulia. Ini saat kamu masih magang. Aku memberikannya padamu. Benar, jadi terima kasih. Aku selalu mengingatnya. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Kamu pulang untuk beristirahat karena kondisi fisikmu. Kedua, kamu masih bisa tinggal di firma hukum ini. Tetapi kamu harus mengganti kantormu. Kamu benar-benar kurang ajar. Aku belum selesai. Tidak boleh pilih mana yang pilih. Kamu harus menjelaskan hal ini kepada semua orang. Kamu membuat kesalahan. Ini memalukan. Aku bisa memberikan versi yang lebih sopan. Misalnya, kamu bisa bilang kamu menerima panggilan pengaduan anonim. Dan kamu menanggapinya dengan serius. Tetapi kamu tidak menyangka itu hanya candaan April Mop. Sekarang kamu harus pergi ke kantor Feng Yi. Dan dengan sungguh-sungguh meminta maaf padanya. Sebenarnya, kamu tidak perlu pergi. Pindah ke gudang di lantai bawah. Kamu juga bisa tidak pindah. Tulis sek. Tidak perlu. Jadi apa yang kamu inginkan? Tidak ada yang sempurna. Siapa yang bisa sempurna?
Kamu adalah Master Go. Kamu mengandalkan kesalahan lawan untuk menang. Tidak, tidak, tidak. Kamu tidak tahu Go. Aku mengenalmu. Kamu akan memaksa lawanmu membuat kesalahan. Kamu menjebakku. Kamu memaksa ke menggali lubang untukmu. Akulah yang mendirikan kantor hukum Panorama bersamamu. Kamu tidak pandai bersosialisasi. Tidak suka bersosialisasi. Kamu tidak berani membuka kantor hukum sendiri. Aku yang membujumu. Aku bilang padamu, kelebihanku yang terbesar adalah bersosialisasi. Saat itu, kita mengambil banyak kasus yang ditolak kantor hukum lain. Kesulitan terbesar kita bukan mengambil kasus yang ditolak kantor hukum lain, tapi melawan kasus yang ditolak pengacara lain. Kesulitan terbesar kita adalah kurangnya kasus. Tidak ada yang mau percaya pada kantor hukum baru. Dalam kehidupan sehari-hari, litigasi adalah kejadian yang jarang. Bahkan jika kamu memberikan layanan terbaik. Bahkan jika kamu menang. Hanya sedikit pelanggan yang kembali. Siapa yang mau sering ke pengadilan? Jadi aku pergi bersosialisasi. Aku bersosialisasi. Akulah yang berusaha mendapatkan klien korporat dan berusaha menjadi penasihat hukum jangka panjang mereka. Aku memenangkan klien pertama. Jadi di dinding kantor hukum. Aku bicara tentang rekening palsu masa lalu. Namamu dan namaku ada di baris pertama. Hanya kamu dan aku di baris pertama. Kemudian, kamu mulai mengucilkanku. Aku tidak. Kamu punya prestise dan status di kantor hukum. Dan status. Semua orang akan menjelatmu. Robin mengambil klienku. Apa kamu bilang sesuatu? Robin tidak mengambil kasusmu. Klienmu yang tidak puas denganmu. Kamu tidak pernah bicara seperti itu padaku sebelumnya. Dulu pernah. Dulu kamu mengandalkanku. Dan mengandalkanku, mempercayaiku. Dan membutuhkanku. Kamu punya orang lain untuk diandalkan. Dan diandalkan. Kamu tidak membutuhkanku seperti dulu. Aku menyesal. Aku mengabdikan masa muda terbaikku. Dan waktu terbaikku untuk Panorama. Sekarang Panorama makmur. Dan kuat. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan padanya. Kapan kamu ingin kembali? Kapan saja. Aku ingin membawa mereka yang bersedia pergi bersamaku. Selama mereka bersedia pergi bersamamu, aku tidak akan menghentikan mereka. Terima kasih. Kalau begitu aku akan membawa Yao, Dong Fan Jianghe dan beberapa klien. Tidak, kamu baru saja bilang tidak apa-apa. Aku kira maksudmu membawa pengacara. Tentu saja maksudku klien. Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Ini milikku. Klien-klien itu semua hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Semuanya adalah pelanggan Panorama. Alasan mereka menjadi klien Panorama. Karena aku ada di Panorama. Kamu terlalu menganggap dirimu. Aku bisa membuktikannya padamu. Aku tetap mengatakan. Kapanpun kamu ingin kembali, aku masih akan menyambutmu. Guru Luo, ada sesuatu yang tidak pernah aku pahami. Dashcam 16 GB. Hanya bisa merekam selama 100 jam. Bahkan jika 64 GB, hanya bisa merekam selama 400 jam. Jadi, Kamu bilang bahwa perekam perjalanan Kuo Jie. Merekam semua percakapannya dengan Huang Jue. itu tidak mungkin. Pada saat itu, Aku yakin dia tidak tahu. bagaimana jika dia tahu? Tidak ada kemungkinan seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah Gu Jie. Maksudmu dia bodoh? Tidak. Maksudku dia tidak seburuk itu. Apa maksudmu? Orang yang tidak cukup buruk akan merasa bersalah. Karena dia tahu dia telah melakukan sesuatu yang salah. Jadi selama kamu memberitahunya, rekaman sebuah mobil, merekam setiap gerakan dan kata-katanya di dalam mobil. Dan setiap kata yang dia ucapkan, pikirannya akan langsung memindai. Setiap kata salah yang dia ucapkan di dalam mobil, tidak ada ingatan yang mencerminkannya. Rekaman dashboard biasa. Berapa lama bisa merekam? Oh, benar. Oh, tunggu. Bagaimana kasus kamu yang menutup amannya? Bagaimana perkembangannya? Aku sudah mencari Wang Yichuan beberapa kali. Tapi dia mengabaikanku. Tidak menjawabmu bukan alasan untukmu tidak menemuinya. Zhao Su datang menemuimu tadi. Ada apa? Dia ingin menjelaskan sesuatu padamu. Bukan karena dia ingin menguasai kantormu sebelumnya. Tapi itu diatur oleh Gu Jie. Jadi maksudnya adalah, seseorang memaksanya untuk menguasai kantorku. Aku mengatakan hal yang sama padanya. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa.
Jika kamu tidak ingin mengatakan, tidak masalah. Bos memberiku tugas yang sulit. Yang sangat menyebalkan. Lan Hong. Aku tahu kasus ini akan kembali padamu. Pada akhirnya akan kembali padamu. Apakah kamu punya saran? Aku dengar suaminya sakit. Dan sakit parah. Benarkah? Dan sedang di rumah sakit. Bisnis mereka adalah bisnis keluarga. Dengan banyak perusahaan di bawahnya. Suaminya memegang 60% saham. Suaminya dan mantan istrinya memiliki seorang anak yang sudah dewasa dan memegang 20% saham. Suaminya juga memiliki adik laki-laki. Dia bertanggung jawab atas operasi perusahaan dan memegang. Bagaimana dengan Lan Hong? Dia tidak memiliki saham. Secara nama, dia adalah direktur hukum perusahaan. Tapi dia tidak memiliki kekuasaan nyata. Lan Hong melahirkan seorang anak perempuan. Kudengar keluarga suaminya lebih mementingkan anak laki-laki daripada perempuan. Setiap tahun baru Imlek, suaminya pulang ke keluarganya untuk merayakan tahun baru Imlek. Bersama keluarga kakaknya. Dan anak laki-lakinya sendiri. Lan Hong selalu membawa putrinya ke rumah orang tuanya untuk makan malam tahun baru. Untuk penagihan utang. Suaminya sedang dirawat di rumah sakit dan berjuang melawan penyakit. Apa ini saat yang tepat untuk menagih utang? Apakah ini pantas? Lagi pula, kalian berdua punya hubungan di masa lalu. Aku mengetuk pintu. Aku dengar. Aku baru saja menelepon mantan pacarmu. Karena dia adalah direktur hukum perusahaan suaminya. Dan suaminya adalah ketua. Jadi aku bilang padanya, kita perlu berkomunikasi secara langsung. Kita kepada kami. Aku bilang padanya, aku akan mengunjunginya bersamamu. Wah, kenapa? Wah, semoga yang terbaik untukmu. Semoga awal yang sukses. Dan sukses. Kak Robin, adikku menunggumu di dalam. Oh, Jose. Rekan kerjaku, Lan Lan. Adik Lan Hong. Akhirnya kita bertemu. Aha. Ya, aku sekarang adalah asisten adikku. Dan Tuan Jose telah menagih utang perusahaan kami. Jadi dia terus mengirimkan email kepada kami. Dan aku membalasnya. Kalau begitu kamu bisa langsung meninggalkan informasi kontak. Dan menghubungi langsung. Aku tidak membawa ponsel. Mari lanjutkan percakapan kita. Hey, Apakah kamu di sini untuk memberikan ultimatum kepada kami? Kami di sini untuk memberikan kehangatan. kami di sini untuk memberikan arahan. Ki Hanggitan. Apakah ketua dalam kondisi sehat? Kamu sebaiknya bertanya kepada adik ketua. Lan Lan, aku jujur. Adiknya bahkan tidak membiarkanmu pergi ke rumah sakit. Itu karena dokter bilang, pasien infark cerebral mudah terangsang. Dia takut suamiku terlalu gembira melihatku. Siapa yang mengelola perusahaan sekarang? Adiknya. Selain adiknya, ada saudara lain? Apakah orang tuanya masih hidup? Jose, kamu keterlaluan. Tidak. Aku hanya mengingatkanmu. Jika suamimu, jika anggota keluarga dan strukturnya rumit, kamu harus segera membuat wasiat. Robin, menurutmu aku benar? Ngomong, sudahkah kamu meninggalkan kontakmu? Biar aku scan kamu. Ya. Kakak, menurutku pengacara Jose benar. Kamu harus memasukkan urusan wasiat ke dalam agenda. Dan wasiat ini harus dinotariskan. Dan harus ada saksi. Seperti firma hukum kami. Kami juga punya bisnis seperti ini. Beberapa bos meninggal lebih awal. Lalu keluarganya akan kacau. Gugatan hukum akan memakan waktu bertahun-tahun. Kami sudah melihat banyak kasus seperti ini. Lan Lan mengantarmu? Tidak, tidak, tidak. Aku belum selesai. Terutama untuk keluargamu. Bisnis keluarga bernilai puluhan miliar. Begitu gugatan diajukan. Bukankah kamu hanya datang untuk minta uang? Mengapa repot-repot pura-pura peduli padaku? Dan suamiku. Aku beritahu kamu sekarang. Semua urusan perusahaan. Semua dikelola oleh adiknya. Jika kamu mampu, kamu bisa tanya adiknya. Aku akan kasih nomornya. Jika kamu mampu. Dan katakan lagi di hadapannya. Aku sudah bilang padanya tentang membuat wasiat. Dia pasti akan menghargai saya. Permisi. Kami akan pulang dulu. Hati-hati. Dan semoga suamimu cepat sembuh. Saya belum selesai. Kamu sudah selesai.
Tidak, saya tidak. Saya benar-benar belum selesai. Saya benar-benar selesai. Saudara perempuan saya akhir-akhir ini Maudi. Saya mengerti. Biar saya bicara dengan Lan sebentar. Kamu bilang dia tidak bisa bergerak saat melihat wanita cantik. Dan tidak. Dia menjebak saya dan terus berbicara tanpa henti. Jangan lupa tambahkan saya di WeChat. Saya akan lewat. Oke, tetap di sini. Tidak, saya belum selesai bicara. Kenapa kamu menarik saya keluar? Kalau tidak selesai, mereka akan mengusir kamu. Bagaimana dengan 16,5 juta yuan kita? Sekarang saya tahu kenapa kamu tidak bisa mendapatkannya kembali. Kami datang bersama. Saya tidak melihat kamu mendapatkan keuntungan. Kami tidak di sini untuk mengambil keuntungan dari klien. Sebagai pengacara, kami tidak bisa hanya mengatakan apa yang ingin didengar klien. Kamu tidak bisa hanya mengatakan apa yang tidak ingin mereka dengar. Kamu hanya mengatakan apa yang tidak ingin mereka dengar. Saya hanya tidak mengerti. Kamu bilang dia juga seorang pengacara. Kenapa dia bereaksi begitu? Suaminya masih di rumah sakit, dan hidupnya dalam bahaya. Kamu berbicara tentang wasiat dengannya. Kapan kita harus membicarakannya? Setelah dia meninggal, kita bicarakan. Apakah wasiat dibahas setelah kematian? Bukankah semuanya dibahas saat masih hidup? Benar? Selain itu, setelah dia meninggal, dengan siapa dia akan berbicara? Jika dia meninggalkan wasiat setelah meninggal, apakah hukum akan mengakuinya? Hei, apa maksudmu? Apakah kamu pikir saya membukakan pintu untuk kamu? Butuh tip? Tidakkah kamu merasa aneh? Secara umum, jika suami sakit, menurut akal sehat, itu sifat manusia. Istri yang seharusnya pergi ke rumah sakit untuk merawat suaminya. Tapi di keluarga mereka tidak mengizinkan Lan Hong pergi ke rumah sakit untuk menemui suaminya. Itu urusan keluarga mereka. Aku tidak setuju denganmu. Hukum perkawinan dan warisan mengatur urusan keluarga. Tapi itu hanya setelah terjadi perselisihan. Pengacara yang baik adalah membantu klien untuk menghindari perselisihan sebelum terjadi. Prasyarat membantu klien adalah mendapatkan persetujuan mereka. Jika klien tidak menerimamu, Aku tidak peduli apakah dia menerima atau tidak. Aku hanya perlu tanggung jawab dan kewajiban seorang pengacara. Aku harus memenuhi kewajiban pengingat yang diperlukan. hasilnya adalah kamu diusir. User, itu hanya ilusi yang kamu lihat. Apa kebenarannya? Kebenaran. Pengacara Jose, aku sangat berterima kasih. Kakakku sedang tidak mood baik. Tolong maafkan dia. Pengingatmu sangat diperlukan. Dia baru saja mengirim pesan WeChat ke San Chaiwei, Kiskivi ko adik iparku. Meminta untuk mengunjunginya. Tapi diberitahu bahwa iparku dipindahkan hari ini. Kami bertanya ke rumah sakit mana dia dipindahkan, dan mereka tidak memberitahu kami. Jadi kami juga sedikit gelisah. Aku tidak tahu apa saranmu. Kamu dengar itu? Ini pesan WeChat dari Lan Lan, adik Lan Hong. Kamu ingin mendengarnya lagi? Pertama, dia mengungkapkan rasa terima kasih padaku, dan meminta pengertianku, dan berharap mendapatkan lebih banyak saranku. Jadi saran apa yang rencanamu berikan? Aku akan memberitahumu segera. Nona Lon Lon. Pertama-tama, terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Saranku untukmu adalah, Kamu beritahu aku dulu apa yang ingin kamu lakukan. kenapa aku harus melaporkan padamu? Kenapa aku harus laporkan ke kamu? Kenapa aku harus laporkan ke kamu? Jadi maksud kamu. Mulai sekarang, kita urus urusan masing-masing. Dan kita gak peduli satu sama lagi.